Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatanah, NIM 20221017. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Tren Riset Sains dan Pendidikan dengan jurnal yang saya angkat ialah pelajaran akademik aktif fisik online di masa COVID-19. Nah, penyebaran COVID-19 menyebabkan penutupan sekolah di seluruh dunia. Siswa hanya di rumah, tidak ke sekolah, tidak masuk kelas, tanpa adanya jasmani, dan olahraga dan sebagainya. Penurunan aktivitas fisik di antara anak-anak dan remaja dilaporkan di Organisasi Kesehatan Dunia, ialah di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat. Situasi ini membuat jengkel perawatan kesehatan masyarakat. Akibatnya rendahnya tingkat aktivitas fisik di kalangan anak muda. Oleh karena itu, untuk menghormati langkah-langkah COVID-19 yang lebih luas, salah satu cara untuk mempromosikan aktivitas fisik selama pandemi adalah dengan melakukan pelajaran akademik yang aktif secara fisik selama online. Nah, background ataupun latar belakang dari jurnal ini ialah pentingnya tetap aktif secara fisik selama pandemi. Ialah aktivitas fisik dapat memerangi dampak negatif ketakutan akan COVID-19 terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan di kalangan remaja. Faktanya, pentingnya aktivitas fisik diakui oleh sejumlah negara selama pandemi karena itu adalah salah satu dari sedikit pengecualian bagi orang untuk meninggalkan rumah mereka. Namun demikian, menyarankan perlunya sumber dan solusi untuk memungkinkan kaum muda terus melakukan aktivitas fisik di rumah meskipun ada pembatasan. Kemudian yang kedua ialah kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik di lembaga pendidikan. Aktivitas fisik hadir di sekolah-sekolah dalam beberapa cara. Biasanya ini seringkali mencakup kelas reses dan pendidikan jasmani. Ini terlihat untuk memastikan bahwa siswa diajarkan keterampilan kognitif atau mental yang mereka butuhkan untuk memahami gerakan serta keterampilan. Dalam hal ini, pendidikan jasmani tidak diberi tingkat prioritas yang sama dengan mata pelajaran lain. Pendidikan jasmani dikurangi hanya menawarkan siswa tunitas kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mempertimbangkan konten kurikuler dan tujuan dari subjek itu sendiri. Kemudian metode yang digunakan adalah yang pertama peserta penelitian ini melibatkan 11 pendidik termasuk 9 perempuan dan 2 laki-laki. Distribusi gender ini khas dalam sistem sekolah. 6 diantaranya adalah guru sekolah dasar, 2 adalah guru pendidikan jasmani, dan 3 adalah psikolog pendidikan. Usia rata-rata pendidik adalah 36,6 tahun. Kemudian yang kedua adalah prosedur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerimaan dan kelayakan penggunaan pelajaran akademik yang aktif secara fisik selama kelas online di masa COVID-19. Kemudian yang ketiga ialah menilai pengalaman. Orang tua siswa dan pendidik diundang untuk berpartisipasi dalam serangkaian kelompok fokus online setelah pengalaman. Tujuannya adalah untuk memahami persepsi peserta tentang penggunaan pelajaran akademik aktif dalam pembelajaran online di pandemi serta kendala yang mereka hadapi. Kemudian yang keempat ialah analisis data. Data kualitatif dari kelompok fokus dianalisis dalam memahami persepsi peserta tentang penggunaan pelajaran akademik aktif secara fisik online selama pandemi dan mengidentifikasi kesulitan dan hambatan yang dihadapi selama kegiatan. Kemudian yang kelima ialah pertimbangan etika. Prosedur yang diikuti selama penelitian ini mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh deklarasi dan disetujui oleh Dewan Etika. Kemudian hasil dan diskusi hasilnya diatur oleh
diatur di sekitar dua pertanyaan penelitian berkenaan dengan pertanyaan penelitian pertama, apa persepsi siswa dan orang tua tentang penggunaan pelajaran akademis aktif fisik online selama pandemi. Hasil belajar matematika mencakup hasil belajar matematika, kepuasan siswa, peningkatan aktivitas fisik, partisipasi siswa, dan kerja kolaboratif. Yang pertama, hasil belajar matematika. Kegiatan ini berhasil mengembangkan pengetahuan matematika yang diharapkan, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi bentuk geometris di lingkungan mereka dan menggambarkannya menggunakan terminologi matematika. Kemudian yang kedua ialah kepuasan siswa. Perasaan positif yang dialami selama kegiatan itu predominan. Salah satu orang tua menyarankan bahwa dalam tanda kutip dia tertawa terbahak-bahak, dia benar-benar menikmatinya. Tawa cekikan itulah yang paling menarik perhatian saya, tidak seperti di kelas lain. Dia bersenang-senang sementara yang lain mengklaim bahwa saya bisa melihat putra saya dan anak-anak lain benar-benar termotivasi. Kemudian yang ketiga ialah peningkatan aktivitas fisik. Para peserta menyarankan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah aktivitas fisik yang dilakukan oleh siswa selama kelas sehingga mengurangi sedentarisme selama pandemi. Kemudian yang keempat ialah partisipasi siswa. Partisipasi siswa berubah selama masa studi. Salah satu guru menyarankan bahwa kegiatan ini membantu siswa mengubah sikap mereka terhadap kelas online. Sewaktu kegiatan berlangsung, para siswa mulai menyalakan kamera mereka dan berperan serta lebih banyak di kelas. Kemudian yang kelima ialah kerja kolaboratif. Para siswa dan orang tua sepakat tentang betapa memuaskannya untuk partisipasi dalam kegiatan kelompok kolaboratif lagi. Untuk pelajaran akademik yang aktif secara fisik memberi para siswa kesempatan untuk berbicara dan bekerja sama sehingga memperkuat keterampilan kolaboratif mereka. Kemudian yang keenam, temuan lainnya ialah salah satu temuan yang tampaknya unik dalam literatur adalah bahwa beberapa orang tua menyarankan bahwa pembelajaran anak mereka sebenarnya menurun selama intervensi. Kemudian yang ketujuh ialah kesenjangan digital akses internet. Masalah dengan konektivitas menjadi lebih jelas selama kegiatan. Kesenjangan digital dalam hal akses internet adalah penghalang utama ketika datang untuk berhasil menerapkan strategi teknologi pendidikan dan merupakan kesulitan yang dihadapi ketika menerapkan pelajaran akademik yang aktif secara fisik selama pengajaran online. Kemudian yang kedelapan ialah ruang fisik yang sesuai. Kurangnya ruang fisik yang cukup untuk melakukan kegiatan itu berarti bahwa beberapa siswa tidak dapat bergerak bebas selama tarian yang mungkin telah mempengaruhi kepuasan mereka. Kemudian yang kesembilan ialah mengembangkan keterampilan motorik. Para peserta menyarankan bahwa pada awalnya beberapa siswa tidak dapat mengikuti rutinitas tarian dan harus mengulanginya beberapa kali untuk melakukan dengan benar. Kemudian yang ke-10 ialah kesenjangan digital. Keterampilan dan penggunaan. Beberapa orang tua menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk merekam atau mengirim video. Kemudian yang ke-11 ialah rasa malu siswa. Beberapa siswa merasa malu. Salah satu siswa berbagi bagaimana beberapa teman sekelas saya mengatakan mereka tidak tahu cara menari, bahwa mereka tidak suka menari atau bahwa mereka malu. Tapi saya menyukainya. Rasa malu sebelumnya telah mempengaruhi motivasi siswa selama kelas pendidikan jasmani serta niat mereka untuk aktif secara fisik. Kemudian yang ke-12 ialah hambatan lainnya. Salah satu penghalang yang tampaknya merupakan temuan yang sebelum-sebelumnya pernah dilaporkan dalam literatur adalah perangkat siswa yang mencerminkan gambar seperti cermin. Kemudian dampak positif dan negatif dari pembelajaran akademik aktif fisik online di masa COVID-19 ialah yang pertama, dampak positif ialah meningkatkan kemanusiaan siswa dalam mencari informasi baru mengenai pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengajarkan sebagian siswa disiplin waktu, kemudian yang ketiga mengasah pola pikir
siswa untuk mengembangkan dirinya dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi pada siswa. Kemudian yang dampak negatifnya ialah membuat siswa mengalami kesulitan belajar dalam memahami materi. Kemudian yang kedua, banyaknya guru yang menggunakan metode penugasan kepada siswa. Kemudian kesimpulannya ialah artikel ini memberikan pandangan tentang bagaimana guru, siswa, dan orang tua secara positif merasakan penggunaan pelajaran akademik aktif secara fisik online selama pandemi. Hasilnya menunjukkan bahwa para peserta dapat mengidentifikasi manfaat utama dari pelajaran tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya dalam literatur. Mereka juga mampu mengidentifikasi sejumlah hambatan. Ini termasuk hambatan tertentu yang diakui secara luas terkait dengan pembelajaran online, serta yang lain terkait lebih langsung dengan melakukan aktivitas fisik di rumah. Temuan dalam penelitian ini memperkuat gagasan bahwa terlepas dari formatnya, yaitu tatap muka atau online, pelajaran akademis yang aktif secara fisik adalah strategis yang valid untuk meningkatkan tingkat aktivitas fisik tanpa mengorbankan waktu yang dihabiskan untuk belajar. Selain itu, mereka juga memperkuat gagasan bahwa pelajaran akademis yang aktif secara fisik meningkatkan pembelajaran hubungan tidak hanya di antara siswa tetapi juga di antara guru, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Kekuatan dari artikel ini adalah siswa dapat kerja kolaboratif selama sesi virtual, kemudian mahasiswa lebih aktif, dan kelemahan dalam artikel ini, siswa tidak aktif secara fisik ialah tanpa adanya jasmani, tanpa kelas, tanpa olahraga setelah usai dari pembelajaran dan sebagainya. Kemudian mahasiswa kebanyakan mematikan kamera selama proses virtual berlangsung. Apakah siswa tersebut mendengarkan dan memahami apa yang dijelaskan selama penerimaan materi tersebut. Baik, sekian dari pemaparan artikel jurnal yang saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.